Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala subhanahu wa ta'ala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallah. Yang terhormat, kita punya guru yakni Kiai Haji Abdul Majid di Pondok Pesantren Al-Jadi, Kampung Cipitu, RT 12/05, yang mana malam Sabtu kita sama-sama kumpul di akhir bulan ini. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadiri oleh Habib Usman Sedap, teman saya lama ya, dulu zamannya bapaknya Habib Abdullah bin Muhsin, ya beliau tahu saya. Kemudian ada Haji Yuska juga, teman lama juga. Kemudian para asatidzah lain yang memang tergabung dalam Republik Dakwah ini untuk sama-sama silaturahim sifatnya, insya Allah. Bang Indra Jameswal dan juga Agus Cakung, kru yang ada di Republik Dakwah ini yang semangat. Doakan kita ini dakwah untuk menegakkan diilah kalimatillah, supaya dakwah ini berjalan terus dalam hal apa aja. Karena firman Allah, ud'u, ajaklah, ila sabil, ke jalan Allah. Maksudnya ajaklah ini, ud'u, itu dakwah. Kemudian dikaitkan di dalam surat Fussilat ayat 36, wa man ahsanu qawlan mimman da'a, dan sebagus-bagusnya manusia dari yang mengajak da'a, itu dakwah juga. Wa amila sholihan, untuk beramal soleh, wala innahu minal muslimin. Ada ayat lain, fa bima rahmati minallah lintalahu. Ada lagi ta'muruna bil ma'ruf. Banyak ayat-ayat untuk mengajak dakwah. Kalau Kiai Haji Abdul Majid yang selalu mengadakan zikir setiap malam Sabtu, dakwah juga. Karena dakwah itu ada dua, ada dakwah somi, ada dakwah nafih. Apa itu dakwah somi? Dakwah somi itu artinya diam, tapi dakwah. Siapa yang dakwah diam? Faidah musibat hum qalu inna lillahi. Apabila dapat musibah, apakah celaka, meninggal, itu inna lillahi wa inna ilaihi. Itu namanya dakwah somi, dakwah diam. Coba lihat orang yang dakwah somi, dakwahnya diam. In khair fa khair. Kalau memang dia bagus, insya Allah dakwah diamnya itu bagus.
kadangkala meninggalnya pun dalam keadaan husnul khotimah. Awas jangan salah ngomong husnul khotimah. Kadang-kadang husnul khotimah husnul pakai kho, pakai h kan gitu ya. Kalau husnul jadi jelek gitu loh. Kalau husnul baik. Dakwah suami dakwah diam inilah yang menjadi pelajaran buat kita semua. Ingat ketika saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rambutnya sudah mulai dua warna, artinya ada hitam ada putih. Saat itu raut wajahnya sudah mulai beda dengan waktu semangat ketika diangkat Rasul usia 40. Dan saat itu sakit-sakit beliau di dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Ayat terakhir surat Al-Maidah, saat itu Nabi turun itu yang memang sudah mengakhirinya, sehingga dia bilang kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Fa illam tastati fa muta'alliman, kalau kamu gak bisa jadilah orang yang mengaji. Fa illam tastati au mustami'an, kalau nggak sempat kamu ngaji kemana-mana, dengarkan apa yang dibicarakan dalam pengajian itu. Nggak sempat dengerin karena sibuk kita kerja sana kerja sini. Muhibban, cinta aja, cinta sama orang yang memberikan pengajian. Fala takun khomisan, kata Nabi, jangan pakai yang kelima. Fatahlik, apa yang kelima itu? Benci sama ustaz, benci sama penceramah, benci sama pengajian, kesel dengan yang namanya kumpul-kumpul, gaduh dengan persoalan ini. Fala takun khamisan, katanya, jangan jadi yang kelima. Fatahlik, akan rusak kamu punya ibadah. Naudzubillah min. Hadis ini secara asbabul wurud ini Nabi sudah mau akhir hidup. Kemudian sakitnya Nabi diriungin oleh sahabat-sahabat semua. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Apa pesannya Nabi kepada sahabat-sahabat itu? Tawan bid'awah, terus dengan dakwah. Jemaah sekalian, ketika sedang nasihati sahabatnya semua, tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Fatimah, wahai Fatimah, coba lihat di depan itu ada tamu. Fatimah keluar. Ternyata tamu itu an-gharib, belum pernah dilihat, bukan orang kampung Cibicung, umpama Cibicung, bukan orang Mekarsari, umpama Mekarsari, cuma gitu ya. Dia ngadu sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai bapak, tamu tadi saya nggak pernah ngeliat nih dua orang bersih-bersih, pakaian putih-putih bagus, nggak pernah lihat sebelumnya. Berapa orang? Kata dua orang. Lalu bilang kepada Fatimah, wahai Fatimah, itulah Jibril dan Israfil, dia akan menyambut nyawa saya. Masya Allah, sampai kayak gitu, tahu. Silakan dia masuk. Akhirnya masuklah Jibril bersama Israfil. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah.
wahai utusan Allah, kami dapat tugas dari Allah ingin menyabut nyawa engkau. Masya, malaikat datang minta izin menyambut nyawanya. Kira-kira kalau orang kampung sini malaikat datang minta izin gimana kira-kira? Hah? Kabur kemana? Saya tanya kira-kira gimana? Pasrah ya. Boro-boro pasrah. Kira-kira kalau emang seperti itu kita, Masya Allah, rasanya nggak kuat. Sebelum dicabut wahai Israel, saya menanya, wahai Rasulullah, apa yang kau tanya? Apa sih rasanya dicabut itu sakitnya? Masya Allah. Apa kata Israel kepada Nabi? Sakitnya dicabut nyawa itu, tanzul arwah, menyabut ruh itu, ibarat ngambil paku atau jarum yang kecil itu diuntel-untelan benang yang satu truk, kira-kira mutus-mutusin dulu. Jauh nggak kira-kira? Sakit nggak kira-kira? Jadi ini benang-benang ini ngambil jalur, ini harus diputus-putusin dulu. Ibaratnya itu benang tuh urat saraf yang jutaan di kita. Kita jangankan urat saraf, rambut aja nih kita ini ada 200.000. Rambut ada 200.000 Pak. Ya makanya kalau kita santunan itu usap kepalanya, keberkahan itu sebanyak tuh rambut. Ada yang nanya, Ustaz kalau santunan palanya botak, itu aja pori-porinya. Ya sama juga. Gimana? Ternyata jutaan saraf kita itu mau dicabutin semua. Ya Allah. Jadi mengambil jarum itu sama aja mutusin jutaan saraf kita. Lalu kata Nabi kepada Israel, wahai Israel, cabutlah nyawa aku ini, bikin 10 kali lipat sakitnya, supaya umatku nggak ngerasain dicabut sakit nyawanya. Masya Allah. Itu dakwah suami namanya Nabi. Sampai mau mati pun dia bela umatnya, jangan sampai umatnya ketika dicabut nyawanya itu merasakan ya sukul arwah. Bagaimana dicabut sakitnya arwah? Bikinlah paling sakit saya. Akhirnya Israel mau nggak mau melakukan juga. Dia bikin yang paling sakit. Ketika rambutan pertama, Jibril saat itu memalingkan wajahnya, ibadah Allah. Kalau bahasa kita melengos gitu loh. Apa yang terjadi? Ditanya sama Nabi Muhammad SAW, ya Jibril, kenapa kau melengos? Kenapa kau memalingkan wajah kau? Apakah wajahku ini jelek ketika saat dicabut nyawa? Saat itu kata Jibril, siapa yang tega melihat pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bagus, pemimpin yang jujur, amanah ini hendak dicabut nyawanya? Aku meringis ini bukan karena jelek tampan kau, tapi kesedihanku yang mendalam. Tatkala kau ingin dicabut nyawanya, aku merasa kehilangan. Takbir, takbir. Itu kesedihan malaikat kepada Allah. Karena begitu pemimpin yang baik mau dicabut, jadi dia memalingkan, itu gak tega. Jadi dakwah suaminya Nabi, dakwah Nabi ini pelajaran buat kita. Bagaimana kita hidup ini supaya dakwah suami diam ini diterima oleh Allah. Qu anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari siksa api neraka.
Saat itu Nabi cuma bilang ketika akhir ruhnya dicabut, ummati, ummati, au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin, as-salah, as-salah. Ya Allah, teriakan beliau, umatku, umatku, ajaklah keluarga kalian, ajaklah ibu kalian, ajaklah saudara kalian untuk sholat, sholat. Nabi cuma bilang itu. Masya Allah. Kita kadang-kadang gimana saudara melihat seperti pemimpin, gimana gak sedih, teriaknya cuma sholat. Ini maka agak hidup kebanyakan bercanda, giliran mau mati masih bercanda. Ada nggak kira-kira? Di mana? Kok bingung? Hidupnya bercanda mulu. Pas mau meninggal dunia masih bercanda juga, dipanggil semua Udin. Iya bah, ada di samping bah. Rodemai ada bah, ada. Sitina ada bah, ada. Jangan tinggalin Tina dulu. Padahal dalam hatinya buru-buru ngapa bah? Gua pesan sama lo semua, pesan apa tanah yang di sebelah jangan lo jual. Kenapa tanah orang goblok? Iya. Masih bercanda yang modal ini. Ayo mainkan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Suam. Salatullah salamullah dakwah suami setelah orang meninggal, kehidupan kita adalah dakwatun nafs, dakwah ngomong. Ini kayak saya nih lagi dakwah ngomong, kayak tadi ini MC dakwah ngomong, kayak tukang yang keliling lagi dakwah ngomong, ya kan, telolen bulat. Ada yang tahu bulat berapa gimana ya? Saya kira ada tukang tahu. Itu langsung goreng-goreng. Namanya dakwah nafs, dakwah ngomong. Kalau sudah dakwah ngomong, fi'liya, qawliya, wa amaliya kullu mutasawi hada fi hayati. Omongannya, sifatnya, kelakuannya sama.
Ketika ngajakin tahajud, dia juga harus tahajud terus. Ketika ngajakin sedekah terus. Ketika ngajakin silaturahmi terus. Jangan mau didatengin doang. Emang ini kuburan? Jadi sesuatu dakwah nabi didengar sama manusia. Kalau manusia ingin memang baik dalam progres kehidupannya, dakwah nabi itu harus jelas. Makanya saya selalu dakwah itu nggak pernah saya bicara tentang masalah bangun malam karena saya juga agak kurang. Saya nggak berbicara yang lain, saya bicara jihad, dakwah. Kenapa? Karena dalam jihad, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berani dengan dakwah, silakan tenaga kalian, keberanian kalian, bilang. Yang saat itu Nabi juga bilang, balighu ani walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Maksudnya apa? Bukan satu Quran, satu hadis. Dia ngomong sembarangan. Baru ngerti satu Quran, satu hadis, ceramah kemana-mana, nggak ngerti hukum, ngomong sembarangan. Itu namanya bego, saudara sekalian. Betul tidak? Betul tidak? Itu tukang tahu bukan? Gimana kan begitu sekarang? Ngaji nggak pernah ngaji terjemah, ngomong pakai Quran. Bahasa Arab nggak ngerti, ngaco jadinya sekalian. Ngaji Quran belajarnya pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung nggak kira? Nyambung nggak kira-kira? Baca dia, iya asin. Iya sih jadi ya asin, kurang garam bego. Bego apa nggak kira-kira? Makanya sekarang saya di zamanun ala ummati. Kalau sudah dakwah nabi, kumpulin file pustaka Anda, Quran Anda, hadis Anda, baru bisa ngomong. Di satu ayat dua ayat ngomong kemana-mana, belegu. Maksudnya apa? Kamu ngerti? Jangan takut bilang, kamu minjolin, Anda jahat, Anda neraka. Begitu. Jangan korupsi ayat. Ini mah jadi ustaz takut sama lurah doang, bego. Betul apa tidak? Datang camat cium tangan bolak-balik. Supaya dapat duit. Nggak ngaruh saya mah. Kiai itu harus jadi pemimpin, bukan ngebebek. Presiden sekalipun datang, dia yang kudu cium tangan, oke? Betul tidak? Betul tidak? Takbir. Terusin apa jangan nih? Terus. Nggak enak udah jam 11. Iya, kalau udah bicara dakwah nabi seperti itu, bukan baru bisa terus kemana-mana, nggak begitu. Dia harus paham bagaimana natijahnya, bagaimana mansubnya, bagaimana muqtadul hal, muqtadul maqam, nyambung. Akhirnya nggak ketemu, kenapa? Ya banyak hal-hal yang nggak tahu jujur. Iya, makanya ibadah Allah saya bangga dengan pondok pesantren yang dipimpin sama Kiai Abdul Majid. Untuk apa? Takdimul aulad, mendidik anak-anak kita supaya mereka akan paham bagaimana kekuatan bahasa Arab Al-Qur'annya. Insya Kiai besar manapun, Habib anapun, pasti kalau dalam ahli sunnah wal jamaah mereka akan mempelajari bagaimana wahumahum yahumahuna anta antuma anti antuma antuna ana. Begitu tasliman bal-bala yubabilu bal-balan men bal-balan. Seperti begitu, tasriban kita harus tahu semua. Bagaimana
Sekarang kan udah berubah semua programnya. Dulu kudu alif patatain an, alif kasrotain in, alif domatain un, an in un. Kapataka kap kasroki kap doma kudal patada kaki kuda. Betul nggak? Min pathama kapatata lam doma luba doma buta matra mata lu. Kan udah hilang semua kajiannya. Abada, kusen, balok, ayo. Akhirnya jadi tukang bas semua. Makanya saya setuju ketika saat bilang di sini ada tazkir innahu min Sulaiman wa innahu bis dakwatun nabi tawassalna bi bismillah. Tawassul dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawannya baca dengan asma Allah Ar-Rahmani, Allah anu ngagaduhan sifat Rahman sakabeh jalma inji menika kula lan panjenengan sedaya niku dipun ngertos mboten? Mboten. Ya makanya kita terus angkat pondok pesantren ini, terus datangi sayang, betul apa tidak? Ada kesempatan kita nggak ngaji, kita nggak dakwah tuh nanti kita akan dituntut sama Allah. Sehingga Al-Imam Said Fatwa, ihfad lisanaka wala taqulu fatubtala innal balaa muwakkalu bil mantiq. Jaga kamu punya lidah, sesuatu hancur itu lantaran lidah kamu itu. Innal balaa muwakkalu bil mantiq, karena bala sesungguhnya berdasar dari omongan. Contoh, dia sebagai penguasa bilang orang good looking itu adalah apal Quran, bacaannya fasih, itulah ciri teroris. Ini yang ngomong gila, betul apa tidak? Betul apa tidak? Itu namanya rusak. Nah ini berarti dengan rusak itu rusak semua. Tanggung jawab kerusakan siapa? Orang nomor satu di bangsa itu. Asal ditanya gimana? Bukan urusan saya. Emang biasa main di got. Jadi susah. Jadi ini karena rusak omongan, rusak semua. Jadi insya Allah dua hal yang saya berikan ini, dakwah somi, dakwah natik, dakwah diam, dakwah ngomong. Yang susah dakwah ngomong karena akan memberikan dakwah somi yang terakhir. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua, amalan yang baik. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allah Allah
Berikanlah ya Allah berkat di dalam pengajian ini, berkat di dalam hidup kami, anak cucu mantu kami ya Allah menjadi anak salehah, kalam kami ya Allah menjadi satu hal tanggung jawab kami. Rabbana taqabbal minna wa taqabbal da'watana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan nasta'in mustaqim. Doa ini wallahu amin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah yang manfaat untuk pondok pesantren kami. Bukan banyak atau sedikit yang khafif, tapi keteguhan istiqomah ya Allah. Untuk bulan depan semoga Kau berikan satu hal yang nikmat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.